Kali ini kita akan melihat bagaimana konten materi pembelajaran diolah di dalam sistem ini. Nah, pada dasarnya semuanya dimulai dari konfigurasi kurikulum. Jadi, program pembelajarannya atau levelnya bisa kita tentukan, kurikulumnya, silabusnya seperti apa. Intinya ini adalah sistematika poin-poin pembelajaran yang ada. Nah, contohnya seperti ini yang sudah kami buat ya. Jadi ini merupakan tampilan untuk konfigurasi program atau level. Sebenarnya ada juga, kalender akademisnya bisa kita buat ya. Ada juga syarat dan ketentuan, terms and condition. Ini misalnya kalau kita mau set, syarat dan ketentuan pendaftaran ulang, re-registration, mau seperti apa? Nah, secara umum ada dua bagian, yaitu administrasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah biaya dan diskonnya. Nah, untuk yang administrasi misalnya untuk re-registration, daftar ulang ini, siswa bisa upload foto maupun kartu keluarga walaupun itu tidak mandatory. Kemudian untuk biayanya ada komponen biaya kursusnya sebagai biaya dan juga ada komponen-komponen diskonnya. Adapun untuk biaya sebenarnya ini bisa diklik kalau kita loginnya sebagai super administrator. Nah, diklik nanti bisa kita rincikan lagi untuk, angsurannya. Nah, misalnya kalau mau metode angsuran pembayarannya, angsuran pertamanya seperti apa, formulanya, kedua, ketiganya seperti apa, gitu. Misalnya kalau mau 3 kali angsuran. Kemudian selain itu juga, ini yang menarik adalah formula. Formula ini tidak hanya, angka ya yang bisa kita input, namun sesuai namanya formula. Jadi seperti halnya kita menggunakan, dokumen spreadsheet, Excel gitu ya atau Google Sheet, itu kita bisa input rumus seperti ini, misalnya rumus perkalian, bahkan bisa juga rumus kondisional menggunakan if, seperti ini. Jadi sudah sangat fleksibel, adaptif terhadap perubahan, terhadap regulasi. Jadi lebih tahan banting sebenarnya terhadap regulasi, misalnya dari pemerintahan atau juga dari instansi pendidikannya sendiri, sehingga sistemnya tidak perlu dibuat ulang ketika terjadi perubahan, ada regulasi gitu ya atau ketentuan mengenai pembayaran, tinggal di-setting di sini saja. Nah, kembali lagi tadi kita sebenarnya fokusnya lebih ke kurikulum kali ini ya. Ini untuk IL1 kurikulumnya sudah dibuat, tinggal sekarang kita masuk ke modul yang satu lagi yakni e-learning. Kalau ini kan akademik ya, kita masuk ke e-learning. Nah, seorang pengajar atau tim akademis bisa menentukan aktivitas apa yang akan dibuat di dalam proses pembelajaran online. Nah, aktivitas yang ada ini harus berdasarkan kurikulum tadi. Misalnya yang tadi kan kita IL1 ya. Nah, ini ada 4 kurikulum yang levelnya terbawah. Nah, jadi ada 1, 2, 3, sama ini kurikulum Zoom 4, gitu. Sekarang kita akan coba, masuk ke kurikulum yang ini, vocabulary ya. Jadi dia di master kurikulum unit 4 vocabulary, ya kan? Ini ya, kita klik saja. Di sini kita sudah punya data aktivitas pembelajaran yang sebelumnya sudah dibuat. Mohon maaf, ini internet saya lagi kurang stabil lagi. Kita coba sekali lagi ya. Nah, harusnya kencang kok, sangat kencang sistemnya. Kalau lagi lambat berarti memang internetnya lagi lambat. Baik, di sini kita punya 3 jenis aktivitas. Yang pertama adalah lesson, yang kedua adalah assignment, yang ketiga adalah quiz. Seperti itu. Untuk lesson misalnya kita buka yang sudah dibuat saja ya. Indonesian Cuisine ini. Kita mempunyai 3 halaman. 3 halaman masing-masing dengan konten yang berbeda-beda. Misalnya untuk yang halaman 1 ini bakso. Nah, untuk kontennya sendiri, kita sudah cukup advance, sudah cukup interaktif karena kita bisa input gambar, bahkan video gitu ya. Juga kita bisa format teksnya seperti yang kita lihat ini ya, sudah terformat dengan baik teksnya. Ya, seperti itu ya.
Jadi lesson ini adalah materi pembelajaran untuk dibaca oleh siswa. Adapun kalau assignment, ini penugasan, biasanya semacam esai. Jadi siswa nanti harus mengerjakan sesuatu. Dan ini nanti akan dinilai secara manual oleh pengajarnya. Gitu ya. Baik, yang terakhir baru ini kita masuk yang namanya kuis. Kuis di sini menarik ya di sistem kita. Karena yang pertama kita punya 3 jenis soal. Ada multiple choice, untuk pilihan gandanya ada true or false, untuk pilihan benar atau salah, maupun short answer di mana siswa bisa menjawab dengan singkat. Misalnya satu kata seperti ini. Kita bisa coba buat kuis yang baru. Kita tinggal add activity. Oke, kita add kuis aja. Kuis edu fun misalnya ya. Kita samakan saja description-nya supaya cepat. Ini 0, minimum nilainya ya. Maksimum 5, untuk lulus dari kuis ini harus minimal 3 misalnya. Ini pembobotan nilainya dari keseluruhan penugasan yang ada. Misalnya 20%. Nah, di sini kita bisa buat soalnya. Dan ini dia, soal yang kita buat di sini sangat interaktif, bisa langsung video. Misalnya, nah video di sini kenapa sifatnya adalah link? Karena dimaksudkan supaya tidak terlalu memberatkan dan memenuhi server sistem. Jadi bisa video yang ingin dimasukkan ke dalam konten pembelajaran online ini, di-upload dulu saja ke YouTube atau misalnya ke Google Drive atau bisa juga Dropbox gitu ya. Tinggal dibukakan aksesnya. Misalnya kita mau buat soal which video has similar. Nah, ini pilihan yang pertama, pilihan A-nya adalah video lagi. Nah, bisa. Bentar. Itu ya. Kemudian pilihan yang B-nya kita add choice lagi, video lagi. Bisa seperti itu. Lalu kita tentukan jawaban benarnya yang mana. Nah, jawaban benarnya seperti A ya, yang lebih sesuai. Karena kan pertanyaannya video yang mana yang kontennya serupa gitu, yang similar ya. Berarti kan sama-sama Tom and Jerry. Gitu. Berarti yang A 4, 0. Misalnya nilai benarnya 4, nilai salahnya 0. Bisa juga minus sebenarnya. Satu aja. Save. Oh, rupanya videonya ini tadi ukurannya agak besar sedikit ya. Ini agak apa namanya, over ukurannya, tapi nggak apa, nanti bisa kami lebih sempurnakan lagi untuk ukurannya. Kemudian untuk true or false-nya bisa juga kita buat, misalnya satu pertanyaan ya. Misalnya seperti itu, true jawabannya, lalu short answer. Kebanyakan, nggak usah 4, satu aja. Please say okay misalnya. Ini kan cuma coba-coba ya, jadi bebas saja buat soalnya. Oke, ini poinnya misalnya 4 semua aja. Save. Nah, maka di sini data sudah berhasil disimpan ya. Lalu kita bisa tentukan levelnya, level kesulitannya misalnya isi. Dan waktu pengerjaannya berapa lama, misalnya 10 menit. Tinggal kita save. Maka di sini kalau kita refresh, untuk kita pastikan ya. Ya, sudah masuk ya datanya ya. Oke. Nah,
ini kita baru menentukan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang ada pada kurikulum vocabulary ini. Namun, pembagian kapan materi atau aktivitas yang ada ini dikerjakan oleh siswa, itu ada lagi yang namanya session activity. Jadi session activity ini akan membagi dari aktivitas-aktivitas yang ada ini ke dalam sesi-sesi pembelajaran. Misalnya di sesi pertama, oke, siswa akan belajar activity yang nomor 1, nomor 5, dan nomor 6. Kemudian nanti di sesi kedua, siswa akan melakukan pembelajaran secara online untuk activity yang 2, misalnya ya, 9 dan 10. Bisa seperti itu. Jadi kita langsung saja set session activity di sini. Untuk yang IL1 tadi, yang session 1 ya misalnya. Nah, kita memang sudah pernah buat datanya, mungkin mau kita tambahkan. Tinggal di-add activity-nya. Tadi kita dari yang vocabulary ya, kurikulumnya. Tinggal dipilih. Nah, gitu. Jadi yang tadi kuis edu 8. Add ini. Kemudian tinggal di-save. Ya, baik. Di sini materi untuk bagaimana mengelola aktivitas secara online ya, pembelajaran online. Di video berikutnya baru kita akan coba lihat bagaimana siswa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.